Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang membahas tentang militer, pertahanan keamanan, dan konstelasi politik dunia. Channel ini bersifat netral dan tidak membela pihak atau negara manapun kecuali membela Indonesia dalam konteks kepentingan nasional. Channel ini tidak mempromosikan peperangan atau konflik, namun pembangunan peralatan militer dan teknologi juga tetap dibutuhkan. Mungkin suatu saat ada ancaman dari makhluk luar angkasa yang hendak menghancurkan bumi, atau ancaman lain yang tidak kita duga, di mana hanya teknologi dan peralatan militer yang bisa melindungi manusia di dunia. Who knows, guys? Oke, daripada ngelantur, kita lanjutkan pembahasannya. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat telah menawarkan 36 pesawat tempur Boeing F-15EX Eagle II kepada Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Prancis untuk pengadaan pesawat tempur 42 unit Rafale dari Prancis. Dikutip dari laman News Today, terungkap penawaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Indonesia terkait pesawat tempur Boeing F-15EC Eagle II ini ternyata terjadi kurang dari 24 jam setelah Indonesia memutuskan untuk melakukan pembelian pesawat tempur Rafale. Penawaran ini jika dilihat dari sisi ekonomi tentu berkaitan dengan cuan, bro. Bagaimanapun dan apapun alasannya, uang ada di balik sebuah keriuhan, kericuhan, pesta, bahkan persaingan militer dan perang. Menurut admin, setelah Rusia berhasil mendapat banyak cuan dari penjualan senjata di seluruh dunia, apalagi cuan dari China dalam bidang persenjataan senjata dan TOT. Tapi kini Cina mulai berhasil mendapat cuan juga dari bisnis peralatan militer ke seluruh dunia. Pemain besar lain seperti Prancis dan Jerman yang notabene anggota NATO sekutu AS juga punya hak jual sendiri dan mulai gatal untuk jualan produknya lebih masif. Nah, pada bulan April tahun 2022, Amerika Serikat merespon ancaman Putin dalam deklarasi perang nuklir Rusia dan telah melakukan kebijakan bagi-bagi nuklir ke negara sekutunya. Lihat video admin sebelumnya dengan judul AS bagi-bagi nuklir. Kali ini AS berusaha merayu halus para calon konsumennya, tentu saja termasuk Indonesia, dengan melakukan uji coba pengeboman berhulu ledak nuklir dengan menggunakan pesawat jenis F-15E yang ditawarkan Indonesia. Inilah video bukti rayuan maut Amerika. Desain bom nuklir Amerika terbaru telah sukses diuji coba menggunakan pesawat F-15E yang untuk pertama kalinya menasbihkan jet tempur Strike Eagle ini secara resmi membawa bom B6112. Dua penerbangan uji coba telah dilakukan pada 9 Maret 2020 di Nevada berdasarkan liris Sandia Labs. Sebuah mock-up senjata ditembakkan pada sebuah penerbangan uji pada ketinggian 1000 kaki dengan kecepatan nyaris 1 Mach sesuai kemampuan pesawat tersebut. Dan mock-up itu adalah mock-up nuklir. Pada tes yang kedua lainnya justru ketinggian 25.000 kaki dan keduanya mencapai sasaran sesuai target yang diinginkan. Program ini berjalan sukses dan akan diganti menggunakan B613, 147, dan 10 varian bom gravitasi nuklir desain moncong yang baru. Moncong atau inti bom ini sedang dikembangkan dan diproduksi oleh National Nuclear Security, sebuah badan semi-independen di Departemen Energi. Sementara itu, Pentagon mengembangkan manufaktur ekor dan sayap terbaru. Pada video itu diperlihatkan kru Angkatan Udara Amerika Serikat memasang sebuah bom B6112 non-nuklir dan komponen mock-up nuklir pada bagian bawah pesawat F-15E. Untuk memastikan mock-up nuklir pada posisi aman dan perangkat analog dan digital dapat bekerja dengan baik terkoneksi dengan pesawat.
Pencapaian prestasi Strike Eagle ini juga membungkam fakta bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat tidak akan lagi melakukan pengangkutan bom B6112 hingga tahun 2022. Badan Nasional Nuklir Amerika telah menjadwalkan pengangkutan nuklir sebelumnya dengan cara lain. Nampaknya harus melakukan cara pengangkutan yang baru ini. Selain berbiaya rendah, nampaknya efektif dan efisien serta memenuhi standar keamanan. Jika menggunakan cara yang lama, biayanya mencapai $850 juta secara total. Jika menggunakan teknik ini hanya akan menghabiskan dana $5 per satuan unit. Tentu saja Amerika tidak mengungkapkan detail total hulu ledak nuklir yang akan dipindahkan dan detail cara membawanya. B6112 yang sekarang sedang diproduksi bersamaan dengan upgrade bom W88 dengan 370 hulu ledak nuklir yang nantinya juga pengembangan senjata Angkatan Laut AS, peluncur senjata kapal selam D5 Trident kategori rudal balistik. Dan kesuksesan uji coba F-15E ini merupakan titik kunci jalan baru untuk memenuhi produksi B6112 dan kemampuan operasional F-15E di masa mendatang. Apakah ini kesempatan bagi Indonesia yang telah ditawari F-15EX oleh Amerika Serikat? Nampaknya bagi Indonesia memang ibarat buah si malakama, mendekati Rusia untuk membeli atau TOT peralatan militer, namun diancam kaca oleh Amerika dan Rusia belum bisa mengatasi ancaman tersebut. Mendekati Cina yang juga peralatan militernya berkembang pesat, si Engkoh Leong juga mengincar Natuna dan seringkali berstandar ganda antara bisnis dan kedaulatan. Mendekati Amerika Serikat jelas akan kembali di bawah kontrol dan tekanan serta posisi tawar yang lemah. Sementara itu, industri pertahanan dan militer Indonesia melalui Defense ID adalah bayi yang belum genap 40 hari. PT PAL, PT DI, PT Dahana, LEN, LAPAN, dan belasan perusahaan pendukung peralatan militer dan pertahanan nasional memang mengalami banyak kemajuan. Namun harus diakui belum bisa memenuhi tuntutan perkembangan ancaman dan persaingan global. Beberapa produk militer Indonesia memang telah banyak diekspor, namun dalam peralatan level standar dan medium. Menurut admin, pameran dan rayuan halus dari negara lain harus segera direspon jika memang ada kesempatan menguntungkan Indonesia. Mumpung AS lagi ngiler duit dan nampaknya mulai kerepotan ekonominya. Negosiasi aja bos, itu pesawat F-15EX sekalian dengan teknologi nuklirnya. Kalau mentok ya deketi Rusia untuk beli peralatan sekelas rudal kalibri atau S-500. Bahkan Rusia rela menjual peralatan militernya dengan produk makanan. Gercep bosku, ambil kesempatan untuk punya teknologi rudal dan nuklir. Kapan lagi? Terima kasih telah berkunjung ke channel kami dan melihat video kami. Jika Anda menyukai video-video kami, tolong subscribe yang belum subscribe dan share bagi yang merasa cocok. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.